Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula lah hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu disoret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kecerobohan terjadi karena kurang bijaksana. Perselisihan, pertengkaran dan salah paham terjadi karena kurang saling pengertian. Ketika kurang bijak dan kurang pengertian, itulah yang menciptakan banyak masalah dan persoalan dalam hidup. Ketika kurang bijak dan kurang pengertian, itulah yang membuat kita gampang menjadi pribadi yang mudah menghakimi orang lain, mudah mempersalahkan orang lain, mudah mencari kambing hitam untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain, dan gemar berbicara tentang kesalahan orang. Itulah yang ditakuti oleh Raja Salomo. Ketika dalam bacaan pertama kita mendengar saat ia menggantikan ayahnya Daud, ia takut jatuh ke dalam hal yang sama yang dilakukan oleh Daud bapaknya. Ia datang kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan apa yang paling penting untuk dia sebagai seorang raja. Tuhan pun menyambut Salomo dengan melemparkan pertanyaan, apa yang kau mau untuk kuberikan kepadamu? Tuhan tertegun ketika ternyata sebagai seorang raja, Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta, tidak meminta emas. Salomo meminta dua hal ini, kebijaksanaan dan pengertian,
agar ia tidak mudah menghakimi rakyat. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sering mudah ceroboh dalam hidup karena kita kurang bijak. Ada banyak persoalan yang kemudian muncul dalam diri dan hidup kita karena ketidakbijaksanaan kita. Juga ada banyak perselisihan dan pertengkaran dalam hidup bersuami istri atau bersama karena kita kurang menjaga saling pengertian. Puncak dari ketidakbijakan dan ketidakpengertian memunculkan masalah demi masalah dalam hidup, dan yang menjadi masalah berat ketika kita suka mempermasalahkan masalah-masalah orang lain, mudah menghakimi orang lain, terlalu gampang menilai dan mempersalahkan orang dan lupa melihat diri, terlalu banyak membaca pribadi orang dan lupa menunduk untuk membaca pribadi sendiri. Orang yang tidak bijak dan tidak punya pengertian dalam hidup akan selalu berlaku angkuh dan sombong, merasa sok tahu dan sok hebat, dan bahkan terlalu jauh mencampuri urusan orang yang mungkin di dalam dirinya masih punya banyak urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Kebijaksanaan dan pengertian adalah barang langka di dunia. Tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa digantikan dengan uang, dan ketika kita mampu menemukan dan melakukannya juga kita tidak bisa menggantikan uang. Menjadi orang bijak dan orang pengertian bukanlah target orang-orang yang di hati dan pikirannya penuh dengan target untuk pekerjaan, mengumpulkan harta, memperbanyak kekayaan. Maka ketika kita mengajak orang untuk bijak dan pengertian, bisa saja orang bertanya, saya dapat duit berapa dari situ? Justru karena memang kebijaksanaan dan pengertian itu tidak dipunyai dunia, tidak menghasilkan uang, dan tidak bisa digantikan oleh uang atau dibeli oleh uang, makanya cuma orang yang datang kepada Tuhan yang bisa mendapatkan itu. Salomo itu raja. Apa yang kurang dari seorang raja? Pasti segalanya ia punya. Tapi Salomo merasa kurang, merasa tidak punya apa-apa ketika ia tidak punya kebijaksanaan dan pengertian, dan itu cuma dimiliki oleh Allah. Makanya ia meminta itu kepada Allah. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita meminta apapun kepadanya, apa yang kita minta? Rasanya kita tidak butuh atau tidak tunggu waktu dari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk meminta, karena kita sudah gemar meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Dan seringkali kita meminta untuk hal-hal dunia, untuk persoalan-persoalan dunia. Sedikit sekali orang meminta kebijaksanaan dan pengertian, padahal masalah dalam hidup sering terjadi karena kurang bijak dan kurang pengertian. Meminta kebijaksanaan dan pengertian dari Tuhan bukan cuma untuk kita tidak gegabah dalam hidup, bukan cuma untuk kita tidak gampang bertengkar dalam hidup, bukan cuma untuk begitu gampang menghakimi orang lain, tapi yang paling penting untuk kita menjadi orang yang ketika mengakhiri hidup di dunia ini, saringan terakhir menempatkan kita ke pangkuan Allah. Ingat, dalam Injil Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disimpulkan dengan sebuah perkataan bahwa di akhir zaman kita akan dipisah-pisahkan. Orang baik dan benar akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang jahat dan jelek dilemparkan ke dalam neraka. Di sana ada ratap tangis dan ratap gigi. Kita belajar untuk menjadi bijak dan menjaga pengertian, bukan saja untuk menjamin hidup yang sejahtera di dunia, tapi juga menjamin kebahagiaan akhir untuk hidup bersama Allah ketika mengakhiri hidup di dunia ini. Selamat menjadi bijak dan memelihara pengertian dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.